Kematian itu bukan mati rasa. Kematian itu bukan akhir segalanya. Justru kematian itu adalah awal kehidupan yang hakiki. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini ialah menangis sambil tersenyum karena iman. Menangis sambil tersenyum karena iman. Ada di antara kita yang tidak pernah menangis? Ada yang tidak pernah menangis? Semua biasa menangis. Kita akan saling mengingatkan dan saling memotivasi untuk membiasakan menangis sambil tersenyum. Menangis sambil tertawa karena iman. Mukaddimah. Kehidupan kita di dunia ini senantiasa menjadi lembar ujian iman bagi kita setiap saat. Setiap saat kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mata ujian ini berupa kebaikan dan keburukan, nikmat dan musibah, kemudahan dan kesulitan, kelapangan dan kesempitan, suka dan duka, syubhat dan syahwat, sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, berkecukupan dan berkekurangan, pujian dan penghinaan, kesuksesan dan kegagalan. Semua itu dan selainnya adalah ujian. Ujian iman sepanjang hayat. Tulu nauji ki puang Allah Ta'ala. Tulu nauji ki puang Allah Ta'ala. As-sawani. Setiap detik kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti kita mati baru berakhir ujian itu. Nanti kita mati baru berakhir ujian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membuktikan kesungguhan iman kita, kejujuran iman kita di dalam beriman, perjuangan kita di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, keikhlasan dan keistiqamahan kita, syukur dan sabar kita setiap saat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sesudah mereka mengatakan amanna, sesudah mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji? Pasti semua orang beriman pasti diuji dan selalu diuji, tidak berhenti diuji. Ayat ini dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ayat ketiga berbunyi, "Walaqad fatanna alladzina min qablihim." Sungguh kami telah menguji
orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh pasti Allah mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang asli imannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sungguh pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong, orang-orang munafik, orang-orang yang palsu, orang-orang yang khianat, yang tidak setia. Itulah tujuan ujian-ujian kebaikan dan keburukan dalam kehidupan keseharian kita. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua jiwa pasti merasakan kematian. Pasti merasakan kematian. Dha'iqatul maut. Jadi kematian itu ada rasanya. Kematian itu ada rasanya. Manis-manis atau pahit-pahit. Dha'iqatul maut, merasakan kematian. Kematian itu bukan mati rasa. Kematian itu bukan akhir segalanya. Justru kematian itu adalah awal kehidupan yang hakiki. Kematian itu kenikmatan. Kematian itu kenikmatan di alam barzakh atau azab siksaan. Na'udzubillah. Semoga kita mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami senantiasa menguji kamu. Kami senantiasa menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dalam surah Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga? Barak mukapangi, barak muasang yalemu lisa suruga. Barak mujaming yalemu matama ri surugae. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillah, sebelum Allah mengetahui, sebelum Allah membuktikan, alladzina jahadu minkum, orang-orang yang berjihad di antara kamu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan sebelum Allah membuktikan orang-orang yang sabar. Jihad dan sabar, perjuangan dan sabar. Ini yang mau dibuktikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat ujian-ujian, kenikmatan dan musibah yang diberikan kepada kita. Pengertian menangis sambil tersenyum karena iman. Menangis sambil tersenyum karena iman berarti bersedih imani, sambil menyucikan jiwa, menguatkan jiwa, menghibur jiwa dengan amal-amal hati yang terus-menerus. Bersedih karena iman ini bersumber dari taubat. Menangis karena taubat atau menangis karena khusyuk atau karena kehilangan sesuatu yang dicintai atau karena rasa sakit yang diniatkan untuk mendapatkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau karena rasa terharu setelah menghayati betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Itu bentuk-bentuk kesedihan. Itu penyebab-penyebab kesedihan dan tangis-tangis yang dilakukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis karena iman. Kita menangis karena mengharapkan pahala. Kita menangis dengan niat ikhlas. Kita menangis dengan niat ikhlas. Kita menangis untuk menyucikan hati. Para ulama mengatakan tidak ada yang paling efektif membersihkan hati lebih dari air mata. Lebih dari air mata taubat, air mata khusyuk. Air mata khusyuk. Perbanyak air mata khusyuk. Perbanyak air mata taubat. Perbanyak air mata ikhlas. Karena itu membersihkan hati. Urgensi menangis sambil tersenyum karena iman. 1. Allah memerintahkan kita untuk bersabar dengan sabar yang indah. Yaitu sabar yang menyucikan jiwa dan menguatkan iman. Sabar yang indah adalah sabar yang menyucikan hati dan menguatkan iman. Fasbir sabran jamila. Surah Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Nabi Yakub alaihi salam mengatakan fasabrun jamil. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Yusuf ayat 83. Sabar yang indah tidak sekedar sabar, bukan sekedar sabar, tapi sabar yang indah, sabar yang cantik, sabar yang baik, sabar yang lebih baik adalah sabar yang menyucikan hati, menguatkan iman. Dipersingkat. Yang kedua, kita dibolehkan menangis pada saat kita mendapatkan musibah. Tapi dalam waktu yang sama, kita juga menghibur diri kita dengan jaminan pasti dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Boleh menangis. Boleh menangis. Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati memang sedih dan mata mengeluarkan airnya, mengeluarkan air mata. Walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak mengucapkan sesuatu melainkan yang diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Boleh menangis. Boleh menangis karena dunia. Boleh menangis karena musibah. Boleh menangis. Akan tetapi tangis itu dibarengi dengan menghibur diri sendiri. Tangis itu dibarengi dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah sabrun jamil. Itulah kesabaran yang indah. Kesabaran yang ikhlas. Itulah kesabaran yang indah. Kesabaran yang menyucikan hati. Allah berfirman, "Wabasyiris sabirin." Wabasyiris sabirin. Gembirakanlah orang yang sabar. Orang yang sabar itu harus gembira. Orang yang sabar itu mesti senyum. Orang yang menangis itu mesti senyum. Mesti menghibur dirinya. Mesti menghibur dirinya. Dan dihibur oleh orang lain. Itu penggalan
ayat mulia dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Dalam hadis Nabi yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimah, tidaklah ditimpa seorang muslim min nasabin, rasa capek. Tidak ada seorang muslim yang capek. Wala wasabin, tidak ditimpa seorang muslim penyakit. Wala hammin, tidak ditimpa juga kesusahan. Wala huznin, tidak ditimpa kesedihan. Wala azan, tidak ditimpa gangguan. Wala ghammin, tidak ditimpa kesulitan. Gam ini kesulitan karena ekonomi. Kesulitan karena ekonomi. Itu perbedaan antara ham dan gham. Ham, kesusahan, rasa susah yang tidak berkaitan dengan ekonomi. Al-gham adalah rasa susah yang bersumber dari kesulitan ekonomi. Hatta syaukatil lati yushakuha, sampai duri yang menusuknya. Duri kecil yang menusuknya. Illa kaffarallahu biha min khataya. Illa kaffarallahu biha khataya. Melainkan melalui semua itu, rasa capek, rasa susah, penyakit, kesedihan, kesulitan yang menimpa kita, itu penghapus dosa. Penghapus dosa. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz yang sama. Apa bedanya muttafaqun alaih dengan rawahul Bukhari wa Muslim? Rawahul Bukhari wa Muslim bisa jadi berbeda lafaznya. Muttafaqun alaih sama lafaznya. Sama lafaznya. Itu perbedaan antara muttafaqun alaih dan rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita mesti menghibur diri kita. Kalau kita capek, kita sakit, hibur diri kita, penghapus dosa. Penghapus dosa. Dicuci dari dosa. Dicuci dari dosa. Sebagian ulama salaf berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau akan mencabut nyawaku, kasih penyakit. Ya Allah, kalau engkau akan mencabut nyawaku, kasih penyakit dulu. Sucikanlah saya dengan penyakit itu. Jangan engkau cabut nyawaku sebelum saya bersih dari dosa-dosaku. Bagus, mulia. Penyakit itu mulia. Kalau kita beriman, kalau kita beramal hati, kalau kita ikhlas, kita syukur, kita sabar. Kita sabar dengan sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar yang dibarengi dengan syukur. Bukan sabar yang dibarengi dengan nokok-nokok. Sak barak mangitu, sak barak man nokok-nokok. Bukan indah, tidak indah kalau kita mengeluh. Tidak indah kalau kita marah-marah. Seorang ibu menangis di kuburan suaminya. Menangis dengan suara keras, histeris. Di kuburan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Lalu dari belakang perempuan ini, Nabi menyuruh untuk bersabar. Isbiri, sabarlah ibu. Sabarlah. Ibu ini mengatakan, ilaika anni, tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa musibahku.
Maca kutuma bicara. Kamu tidak rasakan apa yang saya rasakan. Tinggalkan saya. Dia tidak tahu kalau ini Nabi. Dia tidak tahu kalau Nabi yang nasihati. Nabi berlalu. Lalu datang sahabat kasih tahu dia. Nabi tadi itu. Rasulullah tadi itu. Barulah ibu ini istighfar. Lalu datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau kita tadi yang di belakang saya. Nabi menjawab, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Kesabaran yang indah adalah sabar dari awal. Bukan marah-marah dulu lama baru bilang sabar Kak. Sudah dia bilang semua yang dia mau bilang, baru bilang saya sabar. Tidak begitu. Sabar itu dari awal. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu sejak dari pukulan yang pertama. Dari awal musibah sudah sabar. Itulah sabar yang indah. 3. Menangis pada saat khusyuk. Itu terpuji. Menangis karena khusyuk. Konsentrasi mengingat Allah. Cinta dan takut penuh harap kepada Allah. Itu terpuji. Karena itu melembutkan jiwa. Tapi tidak boleh riya. Sebaiknya tidak di depan umum. Menangis. Sejatinya menambah iman sendirian, menangis sendirian. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah orang yang berzikir sendirian sampai menetes air matanya. Berzikir sendirian, khalian, sepi, tidak ada orang lain. Fafadat aina, lalu menetes air matanya. Itu insya Allah dapat naungan di padang mahsyar. Dalam surah Al-Hadid ayat 16 Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belum ketiba saatnya, belum ketiba waktunya orang-orang beriman itu khusyuk. Khusyuk untuk berzikir kepada Allah. Khusyuk dalam salat, khusyuk dalam mengaji, khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam berdoa. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah orang beriman itu sama dengan orang-orang yang dikasih kitab sebelum mereka, Yahudi dan Nasara. Jangan contoh Yahudi dan Nasara. Fatala alaihimul amad. Lalu panjang waktunya mereka dinasihati. Panjang waktunya mereka diajar. Tidak berubah. Tidak khusyuk. Faqasat qulubuhum. Lalu hati mereka keras. Kalau tidak khusyuk, hati keras. Khusyuk itu melembutkan hati. Khusyuk itu melembutkan hati. Air mata itu melembutkan hati, air mata khusyuk, air mata ikhlas, melembutkan hati. Kalau hati keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka yang fasik, cinta dosa. Nauzubillah. Kiat menangis sambil tersenyum. Bagaimana caranya kita menangis sambil tersenyum? 1. Memperbanyak doa khusyuk. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a. Ya Allah, saya minta hati yang khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Minta khusyuk kepada Allah. Supaya Allah memberikan kepada kita khusyuk.
Doa rindu kepada Allah. Minta kepada Allah, rasa rindu kepadanya. Wasyauqa ila liqa'ik. Saya minta kepadamu ya Allah supaya saya rindu kepadamu. Kita belum rindu kepada Allah. Kita belum rindu kepada Allah. Siapa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Sabda Nabi yang sahih. Siapa yang senang untuk ketemu Allah, Allah juga senang untuk ketemu dia. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang panjang, penggalannya adalah wasyauqa ila liqa'ik. Rasa rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Doa hidayah, minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Minta hidayah ya Allah, kasih hidayah, kasih petunjuk. Doa kelembutan, kelembutan hati. Ya Allah, lembutkan hatiku. Hatiku keras ya Allah. Lembutkan hatiku. Ya Allah, bimbing hambamu supaya bisa menangis. Bisa menangis karena takut kepadamu. Doa kekuatan iman, doa syukur, doa sabar, doa istiqamah, doa husnul khatimah. Intinya perbanyak doa. Perbanyak doa. Supaya kita bisa menangis sambil tersenyum karena iman. 2. Merencanakan tangis-tangis imani dalam kesendirian dan mengamalkannya secara efektif. Direncanakan, saya mau menangis sebentar. Sebentar saya mau berzikir sampai menangis. Saya tidak mau berhenti berdoa kalau belum menangis. Itu butuh latihan. Butuh perencanaan, butuh kemauan. 3. Mengubah tangis-tangis duniawi menjadi tangis-tangis imani dengan amal-amal hati. Ini penting. Kita menangis kalau kehilangan. Atau mungkin ada yang tidak menangis. Sedih. Kita sedih kalau kita kehilangan uang. Ada yang biasa kehilangan sandal? Ada yang biasa kehilangan pakaian? Sedih. Mungkin tidak menangis tapi sedih. Itu disebut tangis duniawi. Sedih duniawi. Sedih karena dunia. Sedih karena dunia. Sedih duniawi itu kita ubah menjadi sedih imani. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan amal hati. Mengatakan dalam hati, saya sedih karena saya kehilangan. Saya sedih karena saya kehilangan. Dan saya sedih. Saya jadikan kesedihanku ini karena Allah. Saya jadikan kesedihanku ini untuk mendapatkan penghapusan dosa dari Allah. Jelas, sedih duniawi menjadi sedih iman. Saya jadikan kesedihanku ini sebagai kesedihan tobat. Saya jadikan kesedihanku ini sebagai kesedihan tobat. Sakit, penyakit, sedih duniawi. Kecelakaan, sedih duniawi. Kita sedih. Tapi kita mengatakan tobat kak puang. Tobat kak ridi puang. Saya sedih, tapi kesedihanku ini saya bawa pada taubat. Kesedihanku ini saya bawa pada taubat. Dan itu menjadi sedih imani. Demikian kiat sederhana untuk berusaha sedih sambil tersenyum, menangis sambil tersenyum karena iman kepada Allah. Selanjutnya saya ingin memberikan hadiah doa nabawi
warisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini lebih mahal dari emas. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, doa ini lebih mahal dari emas, lebih mahal dari tabungan emas. An Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Shaddad bin Aus, wahai Shaddad bin Aus, idza kana zannasu dzahaba wal fiddah, kalau engkau melihat banyak orang yang menabung emas dan perak, fakniz haula'il kalimat, maka tabunglah kalimat-kalimat ini. Kalau kamu dikalahkan oleh orang lain karena dunia, maka kalahkanlah dia dengan doa ini. Kalau ada rasa cemburu kepada orang kaya, orang yang lebih kaya, maka perbanyaklah doa ini. Ulang-ulangi doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, saya memohon kepadamu keteguhan dalam urusan agama ini. Wal azimata 'ala rusyd. Dan saya memohon kepadamu ketetapan, tekad yang kuat untuk senantiasa terpimpin di jalan Allah. Wa as'aluka mujibati rahmatik, dan saya memohon kepadamu semua hal yang mendatangkan rahmatmu. Wa azaima maghfiratik, dan semua kesungguhan untuk mendapatkan ampunanmu. Maksudnya, tuntun saya untuk paksa diri. Ya Allah, tuntun saya untuk paksa diri, supaya saya tidak malas. Wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Saya memohon kepadamu agar saya bersyukur atas nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Dan saya memohon kepadamu hati yang suci, hati yang sehat, dan lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Saya memohon kepadamu semua kebaikan yang engkau ketahui. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Dan saya memohon perlindungan kepadamu dari semua keburukan yang engkau ketahui. Yang engkau ketahui sebagai keburukan. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan saya memohon ampunan kepadamu ya Allah dari semua dosa yang engkau ketahui bahwa itu adalah dosaku. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui semua yang gaib. Doa ini adalah doa yang sahih, diharapkan untuk kita hafal, ya, untuk kita amalkan dengan amal-amal hati, dan kita ajarkan kepada orang lain, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Ini dari hadis rawahu Tabarani, disahihkan oleh Al-Albani. Kita baca sama-sama. Semoga kita bisa termotivasi mengamalkannya, menghafalkannya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Wal azimata 'ala rusyd. Wa as'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratik. Wa as'aluka syukra ni'matik. Wa husna ibadatik. Wa as'aluka qalban salima. Wa lisanan sadiqa. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam.
Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma amin. Penutup. Semakin sering kita sedih karena dunia, niscaya semakin sulit kita menangis karena iman. Sebaliknya, semakin sering kita sedih imani, maka semakin sedikit kesedihan duniawi kita. Sedih-sedih imani akan mengantar kita untuk mengubah sedih duniawi menjadi sedih yang diniatkan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sesungguhnya puncak sabar ada pada syukur. Komelo ki sabara syukur ki. Puncak sabar ada pada syukur. Orang syukur itulah yang paling sabar. Yang syukur atas semua musibah. Sebaliknya, puncak syukur ada pada sabar. Orang syukur yang sebenarnya adalah orang yang bersabar. Sabar dalam optimalisasi amal ibadah. Sabar dalam menjauhi dosa. Sabar dalam menerima cobaan, kesulitan dari Allah. Inilah doa kita. Inilah perjuangan kita. Semoga Allah senantiasa memudahkan hidayahnya kepada kita dan kepada semua orang yang kita cintai. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.